Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dan mereka berdua berhasil ditangkap. Paman, selamatkan aku. Dan Changi menggunakan skill ini nih guys. Skill yang dipakai tadi tuh, yang pas berantem sama serangga itu loh, yang ada jaring-jaringnya banyak. Nah, dipakai skillnya. Benda mengerikan apa ini? Benda ini mengikatku. Changi berkata, "Hei, jangan buang-buang energimu untuk melawan." "Oh tidak, benda ini menghisap darah." Matilah. Tapi tiba-tiba, "Changi, ada apa denganmu? Biarkan mereka pergi." Dan akhirnya Changi sedikit meredakan serangannya. Changi menjelaskan, orang-orang ini gak pantas mendapatkan simpati. Tiba-tiba, Ninut, ada suara mobil polisi. Dan polisi pun akhirnya datang semua. Di mana Cao Cinceng? Cao Cinceng berkata, "Tim Chang, aku di sini. Selamatkan aku. Dia akan menghabisiku." "Tim Chang, itu orang yang ingin menghabisi kami. Cepat tangkap orang itu." Si polisi berkata, "Cao Cinceng, Anda dicurigai menyuap pejabat dan mengatur transaksi erotis di bawah umur. Sekarang saya ingin menangkap Anda. Ini adalah surat perintah penangkapan." Dalam hati Changi, Chow Yun-ching akhirnya bertindak. Tanpa diduga, wali kota Lin akan melakukan hal seperti itu. Keterlaluan. Nggak satu pun dari mereka diizinkan untuk dilepaskan, dan semua yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Di sini adalah wali kota Chow ya guys ya. Jadi di sini Changi melaporkan atas kejadian apa yang terjadi untuk jejak kriminal yang Changi dapat dari Tetua Xia. "Tuan Chang, untungnya Anda memiliki bukti yang lengkap. Saya pasti akan menggali seluruh kepentingan kelompok mereka." Changi merespon, "Kalau begitu kuserahkan pada wali kota Chow." Cao Cinceng bertanya, "Jenis transaksi erotis apa? Tim Chang, apakah Anda membuat kesalahan?" "Jelas, orang ini salah. Kalian tidak akan menangkap orang ini yang akan menghabisi kami, tapi Anda ingin menangkap saya sebagai gantinya. Di mana kepala Biro Chen Anda? Saya ingin melihat kepala Biro Chen." Si polisi menjawab, "Kepala Biro Chen sekarang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Nggak ada tempat lagi untukmu." "Apa?" Dalam hati Cao Cinceng, mungkinkah Changi penyebab semua ini? "Gak mungkin. Bagaimana bisa dia seorang anak miskin tahu tentang kami?" Si polisi berkata, "Ikutlah dengan kami. Ini, hei, lepaskan aku. Aku ingin memanggil pengacaraku." Cao Chiang bertanya, "Paman, apa yang harus kita lakukan?" Pamannya menjawab, "Aku gak bisa menanganinya. Ayo cepat pergi." Dengan cepat, mereka berdua pun langsung kabur. "Cih, hari ini aku akan mengampuni kalian para anjing. Lain kali, kalian tidak akan seberuntung ini." Dan akhirnya sekarang Changi pun kembali. Nah, masuk ke dalam, mungkin ini sebuah dormitory ya. Dormitory atau apa ya bahasa Indonesianya, asrama. "Bos, kau akhirnya kembali. Aku baru aja mencarimu." Changi bertanya, "Hah? Emangnya ada apa?" "Oke, berarti ini temennya ya." Temennya menjawab, Yang Yan dari jurusan bahasa Inggris yang aku sebutkan sebelumnya. Dia akhirnya menerima perasaanku. Dia telah menyiapkan party malam ini dengan teman-temannya untuk mengkonfirmasi hubungan kami." Dalam hati Changi, Yang Yan mengkonfirmasi hubungan mereka. Di kehidupan sebelumnya, kaki si gendut ini patah malam ini, dan dia hanya bisa menghabiskan sehidupnya di kursi roda. Temannya bertanya, "Bos, ada apa?"
kalau kamu memiliki sesuatu yang lebih penting, lupakan aja, itu nggak apa-apa. Dalam hati Changi, di kehidupanku sebelumnya, kalian menyebabkan sahabat terbaikku menjadi cacat. Dalam kehidupan ini, aku akan membuat kalian membayarnya. Changi menjawab, aku akan pergi. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Dan mereka pun pergi nih ke sebuah, ini ya, rame-rame nih. Apa? Ada acara di sebuah klub mungkin. Yang Yan, oke, berarti ini mungkin Yang Yan mungkin yang rambut kuning mungkin ya. Yang Yan berkata, Chuhao, oke, si gendut Chuhao. Chuhao, kau udah datang. Ayo duduk. Hei, itu bukankah itu Changi, si pengecut yang terkenal di sekolah kita? Chuhao, kenapa kau membawanya kemari? Chuhao membalas, Huangsu. Oke, namanya Huangsu ya. Huangsu, jangan bicara omong kosong. Bahkan Cao Chihang dari grup seni bela diri tahu pun dipukuli dengan satu pukulan oleh bosku. Bosnya itu si Changi ya. Huangsu merespon, hah? Siapa yang akan percaya dengan omonganmu? Changi berkata, nggak apa-apa gendut, abaikan aja dia. Dan ternyata Chuhao bawa kado nih guys. Chuhao berkata, Yang Yan, lihatlah apakah kau menyukainya atau enggak. Ini, gue berikan padamu. Yang Yan berkata, wah, kalung itu berharga puluhan ribu yuan. Temennya berbisik nih, Yang Yan, matamu tepat sekali. Kau menemukan ban serep yang bagus dan kaya untukmu begitu cepat. Yang Yan merespon, ban serep apa? Jangan bicara omong kosong. Temennya berkata, Yang Yan, saudara Chen ada di sini. Oke, berarti ini ya, mungkin yang ada, yang di mukanya ada kayak luka, mungkin namanya saudara Chen ya. Dia berkata, Yang Yan, kau benar-benar ada di sini. Tuh, si Yang Yan mau ditarik tuh. Ayo, kita pulang. Tapi dengan cepat, si gendut Chuhao langsung menyerangnya. Hei bocah, kau cari mati denganku ha? Cepat, habisi dia. Orang-orang di sekeliling berkata, apa kalian tidak akan menolongnya? Hei, jangan bercanda, itu adalah saudara Chen. Iya, di kota perguruan tinggi, siapapun yang memprovokasi saudara Chen tidak akan berakhir dengan baik. Temennya Yang Yan bertanya, Yang Yan, apa yang akan kau lakukan? Yang Yan menjawab, apa yang bisa aku lakukan? Itu masalahnya sendiri. Dia memprovokasi saudara Chen. Aku nggak bisa melakukan apapun tentang itu. Dalam hati Changi, benar-benar sekumpulan sampah. Lalu Changi satu persatu mulai membantai mereka. Changi berkata, lihatlah dengan jelas teman-teman seperti apa yang kau miliki ini. Jika bukan karena aku, kau hanya akan berakhir duduk di kursi roda selama hidupmu. Lalu di sini, saudara Chen belum tumbang guys. Dia masih bisa bangun dan mengambil botol wine nih. Kau berani memukulku. Hari ini, aku akan mengambil tangan dan kakimu. Tapi dengan cepat, Changi langsung menendangnya. Yang Yan berkata, hei, bukankah Changi ini adalah sampah pengecut yang terkenal? Kenapa dia bisa sehebat itu? Yang Yan berkata, Chuhao, bosmu sangat luar biasa. Kita nggak perlu takut lagi pada saudara Chen. Tapi tiba-tiba Changi langsung mencekeknya. Kau benar-benar nggak tahu malu. Si gendut cacat disebabkan olehmu. Oleh karena itu, di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Hari ini, kau juga harus meninggalkan sesuatu. Chuhao berkata, bos, lupakan aja. Itu bukan masalah besar. Changi berkata, si gendut ini duduk di kursi roda sepanjang hidupnya di kehidupan sebelumnya. Kau juga akan menghabiskan 6 bulan di kursi roda. Lalu Changi langsung menyerangnya. Di sini Changi pakai skill yang diarahkan ke kakinya, tapi gue nggak tahu nih, entah kaki dipatahin atau diapain, tidak dijelaskan atau diperlihatkan di sini. Tapi intinya tiba-tiba sakit aja kakinya. Terus ada nelfon Changi. Halo, Xiaowu, ada apa? Tuan Chang, sesuatu telah terjadi. Tong Fang Wuxin membawa orang-orang yang ke pavilion seni bela diri Hong Shuang lagi. Dan Cao Suri dari pavilion seni bela diri Hong Yi telah menyerah kepada mereka. Sekarang Tetua Xia tidak ada di kota Yunle. Apa yang harus kita lakukan? Pavilion seni bela diri Hong Shuang. Apakah ketuanya adalah Ye Hong Shuang? Benar. Apakah Tuan Chang kenal dengan ketua pavilion Hong Shuang? Changi menjawab, hanya seorang teman lama. Kau pergilah lebih dulu ke sana. Aku akan segera menyusul. Oi gendut, kau kembalilah duluan. Ada masalah kecil yang harus aku kerjakan. Sekarang kita pergi nih ke sebuah pavilion seni bela diri. Nah, cewek rambut merah ini, dia adalah ketua pavilion seni bela diri Hong Shuang. Namanya Ye Hong Shuang. Dia berkata, Tong Fang Wuxin, grup seni bela diri Tian Chongmu selalu sok berkuasa dan kasar. Dan kami telah berulang kali sabar padamu. Itu untuk kediaman organisasi seni bela diri di kota Yunle. Dan sekarang, kau membawa orang luar untuk menguasai seluruh organisasi seni bela diri di kota Yunle. Berarti di sini gue asumsikan yang kakek ini namanya Tong Fang ya. Tong Fang
Wuxin, gue panggil Tongfang. Dia berkata, kalian semua berbicara tentang kebajikan, keadilan, dan moralitas sepanjang hari. Mengatakan bahwa tujuan memperkuat tubuh hanyalah dengan melakukan seni bela diri yang benar. Menurutku, itu nggak lain adalah kepengecutan dan ketidakmampuan. Seni bela diri di kota Yunle hanya bisa dihidupkan kembali di bawah pemerintahanku. Omong kosong, Tongfang Wuxin, kemarilah, ayo kita bertarung. Hari ini, aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Hari ini bukan aku yang akan bertarung denganmu. Yang akan bertarung denganmu hari ini adalah Tuan Liu Chuan. Nah, manusia misterius Liu Chuan, diperkenalinya gitu ya. Apakah kau Liu Chuan? Dalam hati Ye Hongshuang dikatakan bahwa Liu Chuan telah mengalahkan ahli seni bela diri kota Yunle yang tidak terhitung jumlahnya dalam 2 hari. Dan mereka semua dikalahkan dengan satu gerakan. Tanpa diduga, dia adalah seorang pemuda berusia awal 30-an. Tongfang berkata, Ye Hongshuang, seranglah duluan. Tuan Liu Chuan akan membiarkan lawannya menyerang duluan. Karena selama Tuan Liu yang menyerang, Tuan Liu yang akan menang. Cewek yang kanan namanya Xuan Xuan. Dia adalah wanita tercantik di kelas teman sekelasnya dan juga ketua kelasnya Changyi. Nah, Xuan Xuan dia berkata, berhenti bersikap sombong. Biarkan aku yang melawanmu. Kau gak layak untuk bertarung dengan guruku. Ye Hongshuang berkata, Xuan Xuan, mundur, mundur. Tuan Liu Chuan, kalau begitu aku akan menyerang lebih dulu. Terima ini, Crimson Fist. Dalam hati Tongfang, Crimson Fist, skill Ye Hongshuang. Tanpa diduga, Ye Hongshuang menggunakan gerakan terkuatnya begitu dia menyerang lebih dulu. Dan kekuatan energi ini telah mencapai puncak Huachin. Ye Hongshuang ini baru berusia awal 30-an. Tapi serangannya berhasil ditahan sama si Liu Chuan. Dalam hati Ye Hongshuang, oh tidak, aku tertangkap. Sangat lemah. Dan di sini tangan dari si Ye Hongshuang seperti terikat oleh es. Sial, aku gak bisa melepaskan tanganku. Liu Chuan berkata, seni bela diri kuno duniawi benar-benar terlalu remah, gak ada gregetnya. Dan ternyata Changyi muncul guys. Tongfang berkata, Kau terakhir kali yang telah menggangguku. Dalam hati cewek ini, bukankah itu Changyi? Kok akhirnya di sini? Terakhir kali kau bisa menyakitiku karena aku ceroboh. Meskipun kau kuat, kau bukanlah tandinganku. Aku tanya kau, apakah kau mengenal Chang Chenhai? Kita sedikit flashback nih, di mana Changyi lagi di Changyi yang di sini nih, yang lagi sama ibunya harusnya ya. Dan di sini ada seseorang yang sedang dikepung oleh 3 prajurit. Serahkan semuanya, dan aku akan membiarkanmu hidup. Aku gak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak memiliki apapun yang kau inginkan. Changyi bertanya, Bu, apa yang terjadi? Ayahnya berkata, Yinhui, cepat bawa pergi anak itu. Udah, cepat pergi. Xiaoyi, ayo pergi. Bu, tapi ayah. Liu Chuan menjawab, Chang Chenhai. Hah? Aku gak tahu. Kau lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Di sini tangan Changyi sedikit menjadi es ya. Sedikit terkena dampak dari skillnya. Kau gak bisa melarikan diri selama kau terjebak pada es bekuku. Oh tidak, Tuan Chan dan Ketua Ye Kuan terjebak. Aku akan kesana dan membantu. Tetua Xia merespon, jangan khawatir, Tuan Chang pasti bisa mengatasinya. Lalu Changyi dengan mudah memecahkan esnya untuk membebaskan mereka berdua. Hah, bagaimana ini? Mungkin. Changyi berkata, Tetua Xia, kalian rawatlah Ketua Ye Kuan. Mungkin Ye Hongshuan mungkin ya. Di sini namanya agak berubah apa gimana kah gitu loh. Sedikit menarik. Aku kembali ke dunia ini untuk pertama kalinya dan aku bertemu lawan yang sedikit cakap. Liu Chuan berkata, gunakanlah trik apapun. Karena kau cari mati, maka aku akan mengabulkannya. Dia menyerang karena Changyi menggunakan skill 3 pisau es. Tapi Changyi dengan mudah menahannya. Hah, bagaimana bisa? Ye Hongshuang bertanya, Tetua Xia, siapa pemuda ini? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Wukang menjawab, Tuan Chang adalah seorang master tahap Chongxi yang berteman dengan Tetua Xia. Dalam hati Ye Hongshuang, Chongxi, pemuda itu seorang master tahap Chongxi. Changyi berkata, membosankan. Itu hanya trik rendahan. Makan nih tinju rajaku. Kau gak akan bisa menembus armor esku. Changyi maju menyerang. Di sini tampaknya terlihat seperti armornya tidak hancur. Lalu Changyi mengaktifkan skillnya dan armornya pun langsung hancur dan tembus serangannya. Changyi berkata, kalau kau gak mau memberitahuku, aku punya cara untuk membuatmu mengatakannya. Mari kulihat, apakah mulutmu masih nggak mengatakannya nanti. Kontrol jiwa. Dalam hati Tongfan, apa asal-usul anak ini? Bahkan Tuan Liu Chuan tahap master dalam kurung tashi seni bela diri kuno gak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Tetua Xia berkata,
Tuan Chang, Tuan Chang, aku secara pribadi datang ke Yanqing kemarin mencari tahu bahwa orang yang menyakiti ayah Anda saat itu berhubungan dengan Sun Qiang yang berasal dari Yanqing. Changi bertanya, bagaimana dengan Li Xiaoru? Dia bersama dengan Sun Qiang. Dia juga berasal dari Yanqing. Dalam hati Changi, seperti dugaanku, semuanya sudah direncanakan dari awal untuk mendekati ayahku melalui aku. Lalu Changi menggunakan skill penutup kedap suara. Changi berkata, katakan, apa kau mengenal Chang Chenhai? Liu Chuan menjawab kepada Master, budak ini tidak mengenal Chang Chenhai. Dalam hati Changi, tampaknya salah satu orang berbaju hitam yang melukai ayahku saat itu bukanlah Liu Chuan. Katakan tentang asal usulmu padaku. Menjawab kepada Master, budak ini berasal dari organisasi Qiuyou. Qiuyou itu 9 dunia bawah BTW ya. Mendengar itu, Tetua Xia kaget. Hah? Organisasi Qiuyou? Organisasi Qiuyou adalah organisasi pembunuh yang telah ada selama ratusan tahun. Sebelum tahun 1930-an, itu adalah era paling aktif dari organisasi Qiuyou. Politisi dari banyak negara dihabisi dan semua negara menjadi marah. Akibatnya, prajurit kuno terkuat berkumpul untuk melenyapkan mereka. Tapi semua orang yang berpartisipasi dalam pelenyapan itu menghilang. Dan sejak saat itu, organisasi Qiuyou sepertinya telah menghilang. Tapi sekarang Changi bertanya, di mana markas besar organisasi Qiuyou? Kenapa harus melukai ayahku? Tapi tiba-tiba si Liu Chuan menutup mulut. Apa yang terjadi? Teknik kontrol jiwa tidak bekerja. Changi mencoba untuk menggunakan skillnya lagi, tapi di sini gagal. Pikiran Liu Chuan telah diberikan teknik pembatas. Gak heran teknik kontrol jiwaku tiba-tiba tidak bekerja. Terus tiba-tiba Liu Chuan berdiri dan langsung lari sambil teriak-teriak, jangan habisi aku, jangan habisi aku. Tetua Xia mau ngejar tapi Changi menahannya. Tetua Xia, nggak usah dikejar, dia udah gila. Ye Hongshuang berkata, terima kasih banyak Master Chang atas bantuan Anda. Aku Hongshuang akan selalu mengingatnya. Changi merespon, saudari Hongshuang terlalu sopan. Mulai sekarang, masalah saudari Hongshuang akan menjadi masalahku juga. Dalam hati Changi, di kehidupan sebelumnya, ketika aku putus asa dan tidak berdaya, kaulah yang merawatku, saudari Hongshuang. Izinkan aku membalas kebaikanmu di kehidupan ini. Changi berkata, Tetua Xia, Tong Fang Wuxing dan yang lainnya akan kuserahkan padamu. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan sampai aku melihat mereka lagi di kota Yunle di masa depan. Tetua Xia merespon, baik Tuan Chang. Dalam hati Ye Hongshuang, apakah aku pernah bertemu dengan Tuan Chang sebelumnya? Kenapa ada perasaan deja vu? Semuanya, dengarkan perintah. Tangkap Tong Fang Wuxin untukku. Dan akhirnya Changi pergi. Dalam hati Changi, sekarang tampaknya Li Xiaoru dan Sun Qiang telah berhubungan denganku sejak awal. Tujuan mereka adalah ayahku Chang Chenhai. Organisasi pembunuh kuno tidak mungkin melakukan sesuatu dengan berurusan pada keluarga biasa. Sepertinya orang tuaku menyembunyikan sesuatu dariku. Identitas mereka jelas tidak sederhana. Tapi bagaimanapun juga, organisasi Qiuyou, aku pasti akan membasminya sendiri. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Di sini Changi bersama Chu Hao. Chu Hao berkata, bos, jam berapa kau pulang tadi malam? Kau telah menghilang selama beberapa hari. Kalau kau tidak kembali, konselor akan pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Changi merespon, bukankah aku udah kembali? Tiba-tiba, Master Chang, enggak. Teman sekelas Changi, itu kau yang kemarin kan? Terima kasih karena telah menyelamatkan guruku. Terus tiba-tiba, Changi, apa yang kau lakukan? Cepat, lepaskan Xuan. Nah, orang ini adalah namanya Shen Chun. Dia adalah putra ketua grup Tongsheng yang lagi bisa dibilang PDKT-an dengan Xuan. Bagi yang lupa, Xuan itu kemarin bagian dari ini ya, bagian dari pavilionnya si Ye Hongshuang. Shen Chun berkata, Changi, kau secara terbuka melecehkan teman sekelas wanita di sekolah. Aku akan melaporkan kejadian ini ke konselor. Xuan membalas, Shen Chun, jangan bicara omong kosong. Aku hanya ingin berterima kasih kepada Changi untuk kejadian kemarin. Berterima kasih? Kenapa berterima kasih dengan memegangnya erat-erat? Xuan membalas, Shen Chun, emangnya siapa kau? Kau nggak usah peduli dengan urusanku. Xuan, mungkinkah kau dan dia? Xuan menjawab, emangnya kenapa aku dan dia, ha? Apakah ada hubungannya denganmu? Shen Chun, tolong jauhi aku di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Shen Chun berkata, apa yang kau sukai dari anak ini? Dia adalah penampilannya yang miskin itu. Dia juga terlihat lemah dan pengecut. Bagaimana bisa kau menyukainya? Dalam hati Changi, Shen Chun, generasi kedua terkaya. Menurut ingatan kehidupanku sebelumnya, dia hanyalah jabingan yang berpura-pura cinta untuk pamer. Dia nggak membuat masalah besar. Aku tidak perlu repot-repot mengurusnya. Shen Chun berkata, Changi, apa kau menertawakanku? Apa menurutmu aku lucu sekarang? Tapi tiba-tiba si gendut, si Chu Hao tiba-tiba dorong Shen Chun. Shen Chun, apa yang kau lakukan? Beraninya kau mendorong bosku? Dalam hati Shen Chun, apa yang terjadi? Chu Hao ini, dia pasti akan lari saat dia melihatku sebelumnya. Sekarang dia berani mendorongku. Dan juga Changi ini, yang terkenal pengecut dan lemah di seluruh sekolah, sekarang dia terlihat tenang dan berkuasa. Xuan berkata,
Changi, ayo pergi, abaikan aja dia. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!